Ada Pak Dik-Dik. Nah, ya. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Oh, Pak Dik-Diknya beda nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Dik-Dik, silakan untuk apresiasi malam hari ini. Apa saja Jadi yang bisa tadi disampaikan? itu menanggapi apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat gue yang lain sampai terakhir pada Habib Cinta, saya melihat bahwa dalam kehidupan di alam ini sebetulnya banyak hal baik yang bersifat hukum kausalitas, baik bersifat fenomena yang tak terjangkau oleh cita, rasa, asa, nalar manusia. Maka atas ketidakterjangkauan ini maka melahirlah kesadaran adanya yang maha. Yang maha-maha itu bahkan termasuk pada yang maha gaib. Namun pada perkembangannya banyak manusia kehilangan kepekaan terhadap spiritual suci ini. Maka untuk mengasah dan memelihara kepekaan ini diperlukan upaya-upaya antara lain berupa ritual, termasuk di dalamnya menstimulan dengan karya sastra seperti mana yang kita lakukan pada malam ini. Ini kan sebetulnya untuk menstimulan, membangkitkan tingkat kepekaan itu. Jadi barangkali apresiasi saya terhadap gelombang cinta yang disampaikan Buya ini adalah bagian salah satu cara atau salah satu metode untuk membangkitkan kepekaan-kepekaan yang selama ini hilang karena kita dengan pergaulan kehidupan sehari-hari yang syarat dengan serba salah duga itu tadi barangkali. Nah, berkaitan dengan itu ada yang ingin saya pertanyakan kepada Buya dalam penjelasan tadi pengajian kitab Fathur Rabbani, bahwa dari mulai Islam, iman sampai yakin ini akan dihadapkan pada yang tadinya berupa informasi suatu saat akan sampai kepada kesaksian. Barangkali kalau nggak salah tangkap begitu. Yang ingin saya tanyakan Buya, untuk sampai kepada kesaksian ini sebetulnya suasana kolbu, suasana hati yang seperti apa menjadi prasyarat agar kita sampai kepada kesaksian ini. Walaupun saya mungkin tidak akan berani mempertanyakan kesaksian ini karena tadi kata Buya lebih bagus bocor dari kaki daripada bocor dari lutut daripada bocor dari mulut. Tapi barangkali prakondisi suasana kolbu kami-kami yang belajar ini boleh juga seandainya mendapat bimbingan dan arahan dari Buya. Terima kasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berurutan aja ya. Iya. Pertama Islam. Islam itu kan syariat, tatanan sosial, hubungan antara manusia. Ajaran tentang ritual-ritual, bagaimana kita melakukan manasik ya, ritual-ritual itu sendiri, bagaimana kita ngatur perdagangan, menjaga janji, kan begitu. Bekerja sama dan sebagainya, itu kan Islam. Itu pun tidak jarang menemukan orang yang mengimplementasikan Islam secara sempurna. Selalu ada kekurangan-kekurangannya, ya kan? Ya mungkin naik hajinya rajin, tapi kalau usahanya rentenir, iya kan? Mungkin sholatnya rajin, tapi kadang-kadang kalau malam minggu ke tempat-tempat, iya, dugem, iya, ke Cangkingan, kemana, ke CI kan gitu. Nginepnya kalau Jakarta di Alexis, iya kan. Sodakohnya rajin, tapi kalau puasa males. Ya, ditatan saja sulit orang sempurna, tetapi saya punya standar minimal lah. Artinya kalau orang itu mengklaim sebagai muslim, saya alat bukti yang paling memastikan dia muslim minimal ritual-ritual yang termasyhur lah, seperti sholat 5 waktu dikerjakan dan naik haji, bulan puasa ikut puasa kan gitu. Kemudian habis panen dia keluar zakatnya. Resmi saya harus mengakui dia muslim.
Tapi saya belum bisa memastikan apakah dia mukmin, apakah sudah tingkat iman, belum tentu dong. Itu sebagai sekolah dasar lah kalau sekolah mah. Ya kan begitu. SD lah 6 tahun gitu. Bisa baca segala macam. Nah, ketika orang itu katakan salah satu rukunnya saja, asal orang itu sholatnya rajin aja, apakah dia masih sering melacur, apakah dia nanti, udahlah kita abaikan, sudah saya mengakui Anda muslim. Iya. Nah, kalau orang itu sudah melaksanakan syariat Islam secara baik gitu semuanya, juga belum tentu dia itu beriman, belum tentu. Karena iman kan urusan hati. Dan ini kan di Al-Quran disebutkan, diceritakan orang-orang datang qalatil Arab qalu amanna, datang kepada Rasulullah, orang Arab mengatakan kami beriman. Tapi oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan, katakan kepada mereka, jangan mengatakan kami telah beriman, katakan saja bal qulu aslamna, katakan saja kami telah berislam. Apa alasannya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka belum mukmin, baru muslim. Jadi jangan mengatakan kami telah beriman, katakanlah kami telah berislam. Allah Maha tahu kok siapa mereka. Ya, syariatnya mereka lakukan, tapi kan belum tentu. Ya, kenapa? Tingkatannya lebih tinggi iman ini. Nah, kemudian iman kan percaya. Oke, percaya. Saya mau nanya, Pak Rahmat, percaya nggak ibu kotanya Inggris itu London? Percaya nggak? Dari mana dasar? Pernah lihat nggak? Belum. Tapi dasarnya mana? Ya percaya benernya. Ya karena berita. Semua orang bercerita. Sekian ribu orang bercerita. Itu dapat dipastikan secara logika bahwa betul ada kota namanya London. Kemudian cost of livingnya sangat tinggi, biaya turis ke London itu mahal banget ya. Makanya saya pernah hidup di sana juga, udah duitnya makan tuh kalau sarapan jadi 75.000, sarapan ya sepotong roti sama Coca-Cola. Ya mahal sekali di sana tuh. Nah itu. Nah sekarang dasarnya percaya ada London hanya berdasarkan informasi atau kesaksian dari beberapa orang yang pernah ke sana, dan itu sudah bisa menjadikan bukti logika, betul nggak? Tetapi kan belum pernah ke sana. Kalau saya kan pernah hidup di sana. Nah, jadi meyakini kota London itu ada, Anda baru tingkatan iman, saya sudah yakin karena saya sudah ke sana, itu bedanya. Nah, makanya kalau orang yakin kan sudah melihat sendiri. Makanya ketika hati kita sudah mencapai tingkatan yakin, nanti oleh Allah akan diberikan keleluasaan, Anda bisa melihat sesuatu yang tadinya sebelum itu Anda tidak pernah melihatnya. Semacam itu. Nah, kemudian ada sisi yang lain dipersengketakan, apakah iman itu bisa naik turun? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti Mu'tazilah, imannya itu permanen. Orang sudah beriman ya tidak mungkin akan turun. Tetapi pertengkaran itu sampai sekarang tetap tidak pernah menemui titik temu. Tetapi menurut saya ada jalan tengah yang bisa mempertemukan dua pendapat itu, yang mengatakan bertambah berkurang karena dalam teks Al-Qur'annya ada. Wa ma zadathum illa wajaratum imana wa taslima. Jadi ada ziyadah wa nuqsan. Iman itu ada nambah, ada berkurang. Kan begitu, ada Al-Qur'annya, ada dalilnya. Yang mengatakan permanen alasannya juga ada. Sebetulnya mah yang bertambah dan berkurang iman itu adalah cahayanya sebetulnya mah. Cahaya iman itu apa? Artinya apakah iman itu mendorong Anda berbuat kebaikan-kebaikan atau tidak, kan gitu.
Jadi ibaratnya, jadi cahaya itu bisa terang, bisa redup. Sebabnya apa? Ketika engkau sering melakukan kemaksiatan, itu sebagai pertanda imanmu sedang menurun. Artinya bukan voltasenya, tapi bohlamnya itu karena banyak kemaksiatan, maka banyak kotoran, banyak debu. Jadi cahayanya menjadi pudar. Jadi bukan voltasenya yang berkurang dari 100 watt menjadi 20 watt, tapi karena banyak kotoran, karena banyak maksiat. Makanya jadi ketika Anda banyak berbuat baik, semangat beribadah, berarti imannya lagi naik. Cahayanya, kenapa? Karena lampu itu kau bersihkan setiap saat, itu saja. Saya kira mungkin seperti itulah liku-likunya tentang apa Islam, iman dan yakin macam itu. Makanya ketika yu'minuna alladzina dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada gaib, padahal gaib nggak pernah dilihat. Tapi kalau akhirat wabil akhiratihum yuqinun. Karena kita tiap hari melihat orang dikubur aja, dia pasti mati. Kita melihat sendiri, itu sudah nggak yakin nggak ada mati? Yakin. Iya, kan gitu. Nah, jadi saya kira tetapi walau bagaimanapun dimulailah dengan Islam dulu, artinya tatanan syariat dulu, ya kan begitu. Untuk masuk ke wilayah hakikat makrifat itu mah urusan apa yang ada dalam rumah itu ya silakan Anda masuk. Tapi kalau pengen masuk ya lewatnya pintu gerbangnya itu adalah namanya syariat. Yeah. Jadi omong kosong kalau ada orang hakikat makrifat tapi syariatnya nggak benar. Ya, jadi kalau mau cari mursyid, kalau ternyata dia nggak sholat, tinggal aja lah. Atau kencingnya nggak cebok lagi, itu tinggal aja lah. Ya kan gitu. So, bagaimanapun tidak mungkin orang masuk ke dalam rumah tapi tidak lewat pintu. Bisa nggak orang masuk rumah tidak lewat pintu? Lewat apa? Jendela. Kalau orang masuk jendela namanya apa? Ya udah maling namanya. Makasih. Oke, makasih gitu aja.